Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Kyawanti Handayani. Saya mahasiswa UT semester 6 Prodi PGSD dengan NIM 859665763. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas tutorial 3 dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan kode mata kuliah TPEN 4406. Baik, saya akan memulai presentasi saya di Difusi Inovasi Automate Online Proctoring by Cindy Kyawanti Handayani. Nah, seperti di layar sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Anda. Analisis perancangan difusi inovasi. Identifikasi dan analisis inovasi. Mengapa dianggap inovasi? Karena Automate Online Proctoring adalah teknologi baru dalam asesmen daring yang menghadirkan pengawasan ujian real time berbasis kamera dan algoritma. Inovasi ini menjawab tantangan integritas akademik di era ujian online. Analisis berdasarkan 5 karakteristik inovasi Rogers tahun 2003. Yang pertama ada relative advantage, keunggulan relatif, memberikan keunggulan dibanding pengawasan manual, efisiensi, konsistensi, dan kemampuan mendeteksi perilaku mencurigakan secara otomatis, sehingga ketika mahasiswa mau mencontek, itu akan segera ketahuan. Karena apa? Karena langsung dipantau oleh kamera. Kemudian ada compatibility atau kesesuaian, sesuai dengan tren pembelajaran daring di UT, tetapi perlu disesuaikan dengan budaya akademik yang menekankan kepercayaan dan kenyamanan mahasiswa. Jadi mahasiswa tetap percaya bahwa ujian yang dia laksanakan itu benar-benar terpantau, dan mahasiswa juga nyaman sehingga mahasiswa tidak merasa dikuntit seperti itu. Kemudian ada complexity atau kerumitan. Teknologi ini cukup kompleks sekali. Ada kamera, ada AI, ada data privasi. Jadi perlu sosialisasi sederhana agar mahasiswa dan dosen mudah memahaminya. Jadi tidak langsung secara serta-merta langsung diterjunkan begitu saja, namun tetap harus ada sosialisasinya perlahan-lahan sehingga mahasiswa dan dosen bisa menerima dengan baik seperti itu. Kemudian ada trialability, yaitu kemungkinan uji coba. Memang segala teknologi terbaru, segala hal yang baru dan baru saja diperkenalkan atau baru saja diluncurkan, itu tidak lepas dari yang namanya uji coba. Jadi bisa diuji coba pada skala kecil, misalnya satu program studi saja seperti PGSD. Nah, sebelum diterapkan secara luas. Lalu ada observability atau keterlihatan hasil. Segala sesuatunya memang harus diobservasi. Jadi penerapan ini berhasil atau tidaknya itu semuanya pasti tidak luput dari yang namanya observasi. Melalui observasi, semua yang sudah diuji cobakan tadi itu akan terlihat hasilnya. Akan lebih baguskah atau akan lebih burukkah, sehingga nantinya itu akan ada perbaikan-perbaikan di tahap berikutnya. Hasil penerapan sendiri dapat diamati langsung, berkurangnya kasus kecurangan, meningkatnya kredibilitas ujian daring. Selanjutnya ada perancangan strategi dan difusi inovasi, mengacu pada tahapan difusi inovasi Rogers. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan. Universitas melakukan sosialisasi terbuka melalui webinar, brosur digital, dan simulasi ujian. Webinar sendiri contohnya seperti undangan untuk melakukan seminar, tapi seminarnya melalui online atau daring. Kemudian ada brosur digital. Brosur digital ini bisa melalui Google, Mozilla Firefox, atau melalui Instagram, Facebook. Banyak sudah sekarang brosur digital. Kemudian simulasi ujian. Nah,
Selanjutnya ada penjelasan yang mencakup, sehingga cara kerja sistem, manfaat, serta kebijakan privasi data. Jadi transparansi itu menjadi kunci agar mahasiswa dan dosen tidak merasa diawasi tanpa penjelasan. Begitu. Kemudian ada persuasion atau persuasi. Bangun sikap positif dengan testimoni dosen dan mahasiswa yang sudah mencoba sistem. Jadi ditanyai gitu ya, gimana? Apa enaknya, apa tidak enaknya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya menurut Anda, begitu. Kemudian tekankan manfaatnya, menjaga integritas ujian, mengurangi kecurangan, meningkatkan reputasi UT. Itu manfaat itu tekankan terus-menerus. Kemudian ada reduksi kekhawatiran dengan menjelaskan perlindungan data pribadi. Misalnya data hanya disimpan sementara dan akses terbatas. Jadi data itu tidak disimpan terus dan akses itu terbatas melalui apa nih? Terbatas hanya untuk mahasiswa sendiri dan juga pihak yang berkompeten, misal pihak penguji atau pihak juri atau juga pihak IT dari UT sendiri. Ada decision atau keputusan. Dorong dosen dan mahasiswa untuk mencoba melalui pilot project, begitu ya. Lalu berikan opsi. Mahasiswa boleh memilih ikut ujian dengan atau tanpa proctoring pada tahap awal. Jadi tetap harus ada opsi, tetap harus ada pilihan sehingga mahasiswa tetap nyaman dengan cara dia melakukan ujiannya. Kemudian ada keterlibatan sukarela akan meningkatkan penerimaan. Jadi jika mahasiswa mau dengan sukarela, ya udah saya mau mencoba. Nah, itu malah akan meningkatkan penerimaan itu tadi. Kemudian ada implementation atau implementasi. Integrasikan sistem ke LMS UT secara bertahap. Sediakan tim pendamping teknis saat ujian berlangsung. Jadi ketika ujian berlangsung, terkadang memang yang saya rasakan itu saya pernah mengalami suatu trouble, dan trouble itu memang dari jaringan. Jadi di situ tetap harus ada pendamping teknis. Karena waktu saya melakukan ujian saat itu tidak ada pendamping teknisnya, sehingga pengawas hanya bisa diam dan kami juga para mahasiswa hanya bisa diam. Kemudian lakukan uji coba terbatas di beberapa fakultas sebelum skala penuh. Seperti yang tadi sudah saya bilang ya, ada FKIP dulu, lalu bertahap ke hukum dan lain-lain. Pastikan ada mekanisme banding jika mahasiswa merasa salah dinilai oleh sistem. Terkadang mahasiswa kan ada yang sangat yakin nih, misal jawabannya A, namun ternyata yang dibenarkan oleh sistem jawaban adalah D. Nah, itu harus ada pembandingnya, yang mana yang benar dan mana yang salah, sehingga sama-sama ada kepercayaan. Dari mahasiswa pun juga akan merasa percaya, oh iya memang ada buktinya. Karena sekarang segala sesuatu itu memang harus ada bukti nyatanya, ada confirmation atau konfirmasi. Lakukan evaluasi ini secara rutin, survei kepuasan mahasiswa dan dosen, analisis data kecurangan. Jadi tetap mahasiswa harus tetap ditanyai bagaimana rasanya, puas atau tidak. Dosen juga ditanyai bagaimana, puas atau tidak nih, gitu. Kalau misal masih ada ketidakpuasan, terus lakukan perbaikan supaya kepercayaan mahasiswa dan dosen kepada program ini semakin meningkat. Dan analisis pula data kecurangan, jangan sampai gampang bocor, begitu ya. Lalu perbaiki sistem berdasarkan masukan komunitas kampus. Misal beberapa komunitas bilang, oh ini ada kesalahan di sini, lakukan perbaikannya secara berkala. Nah, pastikan keberlanjutan dengan kebijakan resmi UT yang mendukung penggunaan sistem ini. Rencana dan aksi. Nah, rencana dan aksi timeline pelaksanaan ini butuh waktu sekitar 3 bulan. Kemudian penanggung jawab di tiap tahap. Ada humas, akademik, IT, dan QA. Seperti itu. Lalu yang ketiga, output yang diharapkan. Pemahaman, penerimaan, implementasi, dan keberlanjutan. Sehingga program ini tidak hanya stuck sampai di sini saja, namun tetap berlanjut hingga nanti tumbuhlah tunas-tunas yang baru. Jadi kesimpulannya apa?
Kesimpulannya adalah Automate Online Proctoring adalah inovasi penting untuk menjaga kredibilitas ujian daring, tetapi keberhasilannya juga tetap bergantung pada strategi difusi yang human-centered. Transparansi, komunikasi, uji coba bertahap, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Universitas Terbuka dapat memastikan inovasi diterima bukan hanya sebagai teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya akademik yang adil dan terpercaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.